Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru. Kelompok satu. Kami dari kelompok satu akan mewawancarai seorang pelukis atau seniman gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Julian, absen 29. Saya Suryadi Saputra, absen 30. Saya Muhammad Iza Zulkarnain, absen 22. Saya Herliga Aditya Damarjati, absen 13. Dan yang akan kami wawancarai adalah Pak Tony. Oke, siap. Jadi langsung aja ya, Pak. Ya, oke. Yang pertama ada, bagaimana Anda mulai tertarik dengan dunia seni lukis? Awalnya itu dari sekedar hobi dari kecil, coret-coret dinding, apalah segala macam yang bisa imajinasi saya waktu itu, ya udah dikerjakan aja, natural aja. Kita berproses. Waktu kecil ya sebenarnya keinginan untuk les atau apa privat tentang gambar atau apa itu ada, cuma dari orang tua tidak. Iya, enggak bukan merestui, enggak. Istilahnya keinginan anak itu apa toh gitu kan. Jadi belum tergali lah dari situ. Ya dari sekedar hobi. SMA itu ada pameran kayak gini, terus ada tugas seperti ini. Kita awal-awalnya dari situ juga. Ya berlanjut, berproses, udah mulai masuk ke dunia kerja. Kita pagi kerja, sore coret-coret kayak gitu. Keterusan gitu sampai ini ternyata bisa buat hidup, bisa menghasilkan kalau kita kerjakan secara serius, totalitas. Tapi harus tetap juga kita nggak, dalam arti ada kendala sedikit terus udah istilahnya mentalnya harus kuat lah di situ ya. Banyak tantangan, banyak dalam arti hal-hal yang perlu kita lewati seperti itu. Kalau untuk lukis-lukis gini tuh, untuk lukis-lukis gini tuh inspirasinya tuh dari apa sih Pak? Kalau pribadi saya terinspirasi dari mungkin pelukis yang terkenal kayak gitu ya. Terus kita lihat untuk objek itu ya, pelukis terkenal itu kita sebagai motivasi, kita pengen seperti siapa toh gitu kan. Tapi kalau untuk objek itu ya kita dari lingkungan, dari hal-hal kecil lah. Mungkin lihat ikan, mungkin lihat burung dan pemandangan landscape, ataupun hewan-hewan yang kita suka seperti itu bisa. Kalau untuk lukis ini tuh berarti sekedar hobi atau jadi kerjaan utama? Awalnya dari hobi. Nah, terus seleksi alamnya ketika kita berproses, kita kok ternyata bisa nih, kita hasil bisa terjual nih. Itu jadi untuk saya profesi itu prosesnya dari 0 sampai itu sekitar, ya kalau hobi dari kecil. Kalau mulai untuk pengen di kanvas itu 2002 itu 2002 itu
Tapi masih ini kok belum bisa jual ya, belum laku ya, itu sambil kerja gitu loh. Sambil kerja sampai ikut pameran, ikut apa sama teman-teman, sharing, oh ini ada kendala. Itu kita tetap butuh orang lain gitu loh. Karena aku sendiri otodidak. Otodidak bukan yang akademis sekolah di Universitas ISI atau mana UNES gitu yang di bidang seni, enggak, otodidak. Jadi ini ada komunitasnya ya? Komunitas banyak, kita harus terbuka. Saya asli Magelang. Oh, Magelang. Magelang, di situ saya punya komunitas. Ya bukan saya yang mendirikan, enggak, saya cuma ikut di situ. Berkembang di situ, saya pindah ke Solo. Di Solo saya juga ikut komunitas. Di Jogja dengan anak akademis juga istilahnya sering kumpul gitu loh. Ini saya kendala apa, saya juga di situ karena masih merasa kosong dalam dunia seni ilmu. Di situ saya juga sebagai pendengar setia aja. Apa toh ilmu yang bisa diambil ini kita terapkan dalam kita berkarya kayak gitu. Inspirasi Ya, terus dari situ lihat-lihat pameran dari yang kecil, dari kelas kafe sampai kelas galeri sampai museum kayak gitu kita ikutin terus gitu loh. Oke, langsung sing telu wis. Sing lurus bisa, Pak. Teknik apa yang paling sulit Bapak kuasai saat awal belajar melukis? Tekniknya yang sulit ya tetap step by step ada. Untuk awal kita pakai pensil, skate, habis skate kasar, drawing. Media jangan khawatir, maksudnya dari dulu seadanya. Kardus ya ada kardus, pakai kardus. Pakai kertas, terus pakai kayu, misalnya punya kayu apapun, entah itu kaligrafi, entah apa, yang penting saat itu apa yang kita ingin tuangkan untuk kita gambar, objeknya apa, ya udah kerjakan saja gitu loh. Jadi nggak usah nunggu kita punya kanvas yang bagus, cat yang bagus baru kita berkarya, jangan. Bisa mulai dari mana aja ya? Bisa mulai dari mana saja. Betul. Punya niat, punya kemauan, insya Allah bisa. Masalah material itu Belakangan. berproses lah gitu. Saya nomor 4. Bagaimana peran seni lukis dalam menyampaikan kritik atau pesan sosial menurut Bapak? Sebenarnya itu media yang luar biasa. Cuma kadang kalau untuk sekarang itu lebih gampang untuk mengekspos ya. Kita berkarya nih, kita upload lewat IG, lewat Facebook, lewat lebih orang halayak ramai itu lebih mudah untuk istilahnya mengkonsumsi lah gitu kan. Kalau dulu susah, kita kritik lewat lukisan itu harus diadakan pameran gitu loh, dan butuh modal yang banyak, proses yang lama juga. Tapi kalau sekarang kita sendiri video sambil gini, tapi gambar gitu tuh lebih cepat sebenarnya, lebih untuk kritik apapun itu lebih mudah gitu. Menurut Bapak, digitalisasi itu mempermudah atau justru menantang seniman dalam memasarkan karyanya gitu, Pak? Digital itu iya, ada dua versi ya.
yang bagus itu ya itu memacu seorang seniman yang dalam arti tradisional seperti ini untuk berkarya lebih istilahnya ya mampu bersaing gitu kan. Tapi kalau kita enggak istilahnya mentalnya ya gimana ya, kan macam-macam ya. Tiap individu beda-beda. Dalam arti ini nih aku udah kalah sama AI lah, sama ya seperti itu istilahnya. Yang digital sekarang pun pakai tab atau apa langsung jadi laku juga kan gitu. Tapi dunianya sendiri-sendiri mas, penikmatnya gitu loh, maksudnya penikmat untuk lukisan itu juga nggak kalah gimana ya, istilahnya kita harus punya improvisasi lah. Kita jangan, pelukis kadang kan idealis. Karya saya seperti ini, mau nggak mau ya monggo gitu kan. Tapi kalau kita mau bersaing dengan digital yang semakin cepat ya, termasuk ya semakin istilah arti dia aja misalnya lukisan satu untuk berkarya 1 bulan ya, digital berapa 1 jam selesai gitu kan, tinggal nggak sampai kan gitu, kita ngomong aja udah gitu. Jadi yang penting eksistensinya untuk seorang pelukis gitu harus mentalnya kuat gitu loh. Masalah media ataupun digital kayak gitu ya kita punya dunia sendiri kok gitu loh, punya penikmat sendiri lah gitu loh. Jadi jangan khawatir, pelukis itu kayak dulu zamannya Rembrandt terus Van Gogh, dia juga jual karya itu satu, selama berkarya beratus-ratus karya itu satu aja yang laku gitu loh. Tapi ketika dia udah meninggal, terus ternyata dipelajari, ada yang bisa, ternyata banyak hal yang di situ misteri atau apa ya gitu loh. Di situ di situ karyanya menyimpan arti-arti tertentu gitu loh. Kadang waktu itu orang ngejudge lukisan ini apa tau gitu kan, nggak berharga gitu loh. Dibanding buat beli kayak gini buat kebutuhan, kayak gitu lebih bermanfaat. Cuma kan nggak sekedar itu, namanya pecinta. Iya punya kepuasan tersendiri seperti itu kan. Misalnya naik motor nih, sini punya Vario, sini punya Mega Pro lah kan, sendiri-sendiri stylenya kan gitu. Sama juga kayak gitu juga lukisan sama. Dan macam aliran lukisan banyak. Ada realis, natural, kontemporer, abstrak lah, macam-macam. Baik, sepertinya sekian dulu ya wawancara kita pada Bapak Tony. Oke, terima kasih Mbak. Oh iya, sama-sama. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.